renungan kita adalah rohani atau duniawi. Apakah perbedaannya? Di dalam ayat intinya disebutkan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam renungan kita pada malam ini dikatakan sebelum mendefinisikan orang Kristen rohani dan duniawi, kita perlu ingat bahwa kita sedang berbicara orang berdosa dan bukan orang berdosa. Semua orang rohani dan duniawi adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kebenaran kita hanya datang dari Dia. Sebaliknya, kriteria untuk masuk dalam satu dari dua kelompok di atas adalah hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Tuhan telah menetapkan bahwa kita tidak dapat memutuskan hubungan kita dengan Roh Kudus tanpa merusak hubungan kita dengan surga dalam Matius 12 ayat 32. Dalam buku Ellen G. White menjelaskan, dengan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 344. Dikatakan dalam pelajaran hari yang kelima ini, dalam judulnya rohani atau duniawi, dikatakan kita tidak sedang membicarakan bahwa apakah ini orang berdosa atau yang lain tidak berdosa. Ini bukan masalah apakah rohani atau dunia ini berhubungan dengan dosa, tetapi lebih fokus pelajaran kita adalah bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Dikatakan dalam kutipan Ellen G. White tadi, dengan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Dan selanjutnya, dan perlu diulang, satu-satunya orang yang harus saya evaluasi sebagai rohani atau duniawi adalah diri saya sendiri. Allah tidak dapat bekerja di hati orang lain dan tidak membutuhkan saya untuk menempelkan label pada semua anggota gereja. Kabar baiknya adalah jika saya kecewa dengan apa yang Dia ungkapkan dalam hati saya, Dia dapat mengubah saya mulai hari ini. Jadi, ketika saya membaca renungan ini, bahwa poin daripada pelajaran kita ada pada kalimat ini. Siapa sih yang mau diperbaharui? Apakah orang lain? Seperti itu. Apa yang bisa kita ambil renungan pada hari kelima adalah sederhana saja dikatakan, satu-satunya orang yang harus saya evaluasi adalah sebagai, maksudnya satu-satunya orang yang harus saya evaluasi sebagai spiritual atau duniawi adalah diri saya sendiri. Ini adalah kalimat yang boleh menegur kita, apakah kita sebagai Kristen rohani atau duniawi. Karena disebut Kristen rohani atau duniawi, itu tidak dilihat dari seberapa rajinnya kita ke gereja, seberapa rajinnya kita pelayan kemana-mana. Itu tidak digambarkan di situ. Tetapi lebih kepada bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Seperti judulnya tadi di atas, judul kecilnya adalah hubungan kita ke surga. Poin pelajarannya adalah bagaimana kita mendefinisikan Kristen ini ke dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi bagian Kristen yang duniawi, yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan kedagingan kita, mengepentingkan
kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan Tuhan. Dan selanjutnya saya bacakan di sini, dikatakan orang yang rohani dalam kurung spiritual adalah orang Kristen yang benar-benar bertobat. Meskipun terlahir sebagai orang berdosa, orang yang rohani disebut spiritual atau rohani, karena dia memiliki hubungan yang hidup dan bertumbuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus menulis, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran, yaitu Roh Kristus dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Dikatakan Yesus adalah pusat kehidupan orang rohani. Yesus juga memerintah di dalam hati mereka dan menentukan prioritas mereka. Orang rohani telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus dan terus-menerus meminta Roh Kudus dalam Lukas 11 ayat 13. Dalam konteks Laodikia, orang yang rohani bisa disebut panas. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 15. Dalam perumpamaan tentang 10 gadis, dia bisa disebut dengan gadis yang bijaksana, atau dalam Matius 25 ayat 2 sampai dengan 4. Orang rohani mengalami hidup lebih berkelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10 dan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3:19. Dikatakan dia bersuka cita bahwa dia telah diselamatkan karena iman dalam Efesus 2 ayat 8. Meskipun orang rohani menghadapi kemunduran dan godaan, dia tetap menatap Yesus. Selanjutnya, anggota gereja duniawi. Orang duniawi mungkin memiliki hubungan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Dia mungkin diam-diam tidak peduli dengan Roh Kudus atau bahkan secara terbuka memberontak. Inilah yang Rasul Paulus katakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Dalam 1 Korintus 3 ayat 14. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menentukan hubungan kita adalah Roh Kudus. Dunia yang menggambarkan seseorang yang hidup menurut daging, yaitu dengan kekuatan manusia normal, bukan oleh Roh Kudus. Dan tragedi terbesar adalah bahwa dia tidak memilih untuk menerima hidup yang kekal dalam Roma 8:9. Selanjutnya Paulus menyebut orang duniawi sebagai saudara yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota gereja. Ia tidak dapat menyebut mereka rohani karena mereka tidak cukup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tidak bertumbuh dalam iman sebagaimana mestinya. Mereka bisa saja sudah menjadi anggota gereja selama bertahun-tahun dan tetap menjadi orang Kristen duniawi. Mungkin saja memiliki pengetahuan Alkitabiah dan masih belum dewasa secara rohani. Banyak orang Kristen duniawi merasakan ketidakpuasan, kekecewaan, atau kurangnya tujuan dalam kehidupan rohani mereka. Beberapa bersikap apatis dan berkata, kami hanya orang berdosa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Kristen duniawi lainnya antusias dan aktif serta mungkin merasa bangga dengan posisi penting mereka di gereja. Sayangnya Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Apa masalahnya?
mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Jika Anda menemukan bahwa Anda adalah seorang Kristen duniawi saat ini, berhati-hatilah. Anda memiliki kemungkinan untuk memulai hidup baru sekarang. Banyak orang Kristen duniawi berada dalam kondisi ini tanpa disadari, dan Anda mungkin sudah berdoa untuk pengalaman iman yang lebih dalam Yesus. Yesus menginginkan agar sukacitamu penuh dalam Yohanes 15 ayat 11. Dan dia mengundang Anda untuk beristirahat dan dalam pengharapan yang kokoh akan kehidupan kekal. Selanjutnya dikatakan, kita masih duniawi, tapi masih ada harapan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, doanya, ya Tuhan, terima kasih telah memasukkan kata masih dalam teks ini, karena ini mengingatkan kami bahwa kami tidak harus tetap berada dalam situasi ini. Kami ingin Engkau mengubah kami hari ini. Terima kasih atas kesembuhan dari iri hati, perselisihan, dan perpecahan. Saat ini kami hidup dalam Roh Kudus. Apakah kita bertanya dengan motif duniawi? Dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudah sangat jelas di dalam renungan kita pada malam ini mengenai rohani atau duniawi, apakah perbedaannya. Tadi disampaikan bahwa definisinya pelajaran kita di sini bukanlah mempermasalahkan apakah kita orang berdosa atau bukan. Setiap manusia, bahkan orang yang rohani sekalipun, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi dikatakan, apakah kita memiliki hubungan dengan surga, yaitu melalui Roh